Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di podcast Bukti Buka Hati. Bersama saya Pendeta Lim Supianto. Dalam episode kali ini kita akan tetap mengobrol tentang kehidupan anak-anak Tuhan dari perspektif iman kekristenan. Nah, tamu kita kali ini adalah seorang hamba Tuhan muda yang energik gitu ya, yang multi talenta di dalam menjalani kehidupan maupun pelayanan yang ada. Kita akan menyapa rekan kita, yaitu halo penginjil Citung, ya apa kabar? Baik Pak Lim, terima kasih. Terima kasih sudah berkenan hadir ya di tengah-tengah kesibukan mengikuti acara podcast kita dalam episode kali ini. Ya, senang juga Pak Lim bisa hadir sore ini. Nah, kan saya mendengar penginjil Citung kan barusan anniversary untuk pernikahannya ya. Ya betul, tanggal 24 Maret kemarin ya. Ini berarti barusan juga ya. Ya sekitar 7 hari baru, ya. 1 minggu. Ketika merayakan akan anniversary seperti itu, ada acara khusus enggak ini? Wah, ini sebenarnya kami itu jauh-jauh hari sudah merancangnya Pak Lim. Kami pengen, maksudnya ada hari spesial lah ya, untuk anniversary kami pada tahun yang ke-10 ini. Tapi siapa sangka ya, pelayanan itu masuk begitu banyak kita. Dan saya tiba-tiba dihubungi ya, Pak Lim yang hubungin saya ya. Masa? Wah, ini ada rapat sinode katanya. Ya, semuanya buyar Pak Lim. Wah, kalau rapat sinode bukan saya itu. Itu pimpinan yang atas yang ngutus itu. Jadi akhirnya pada waktu anniversary itu pas ada sidang raya sinode gitu ya? Betul, ya akhirnya kami undur ya, maksudnya di tengah segala kesibukan yang ada, akhirnya kami berangkatnya kayak maksudnya punya waktu bersama itu di hari Seninnya, karena Selasa padat, Rabu padat, Kamis, Jumat padat, kami ganti hari Senin. Tempat khusus gitu ya? Ya. Kita kan sering ke gunung gitu ya? Betul Pak, itulah tempat kami Pak. Wah, itu tempat nongkrong yang bagi saya tidak terlalu jauh, tapi ya menyenangkan, view-nya juga bagus gitu ya. Oke. Nah, setelah 10 tahun menikah itu ya, anak yang Tuhan anugerahkan itu berapa ini? Sekarang punya 2 anak ya, dua-duanya putra, satu umur ya 9 tahun, satu 7 tahun Pak. Ya, berarti kan dua-duanya laki gitu ya. Iya, betul. Nah, saya ingat satu rekan saya itu anaknya cewek semua 3. Nah, saya bilang, ayo tambah lagi. Yang keempat pasti cowok. Nah, kan kalau yang ini saya ngomongnya terbalik. Tambah lagi. Yang ketiga pasti cewek gitu. Itu pertaruhan katanya Pak. Pertaruhan ya? Belum tentu soalnya. Belum tentu ya. Jangan-jangan nongol lagi yang cewek. Saya nongol lagi yang cowok gitu. Tapi dalam pengalaman saya mendoakan beberapa gitu ya. Doakan cewek, doakan cowok gitu. Wah, berarti kami harus benar-benar pergi rumah Pak Lim untuk itu. Oh gitu ya. Oke, nanti saya doakan ya. Gitu ya. Ini ada rencana ini. Wah, kalau saya pengen sekali Pak Lim, kalau punya anak cewek gitu ya, lihat anak cewek orang gitu ya, rasanya kepengen. Nah, tapi yang ngurus kan istri. Karena memang saya sejak awal menikah itu saya sudah bertetapan hati dengan semua. Pokoknya anak 2. Oh gitu ya. Saya juga sering dikompori gitu ya. Ayo Pak Lim tambah lagi, kami doakan pasti cewek yang ketiga gitu ya. Ya saya sih hanya ketawa-tawa ya, terima kasih gitu ya. Karena memang dari awal kami sudah berketetapan anak 2 gitu. Iya. Tapi kalau saya enggak Pak Lim. Enggak, saya sebenarnya masih pengen punya anak yang ketiga, anak cewek lah khususnya ya. Saya enggak tahu kenapa. Rasanya pengen punya anak cewek, tapi istri 3 lalu keempat juga enggak apa-apa biasanya. Ya. 4 enggak Pak Lim. 4 enggak ya? Cukup kalau bisa. Oh 3 cukup ya. Karena saya juga ingat satu teman saya seorang hamba Tuhan di Bali gitu ya. Dia bilang yang 3 ini anak gereja. Nah, yang keempat ini anak saya katanya. Bisa gitu. Nah, karena kan ini rahasia hamba Tuhan. Gereja kan memberikan tunjangan sama anak yang ketiga gitu kan. Jadi anak yang keempat kan nggak ditunjang. Jadi dia bilang ini 3 ini anakku, anak gereja. Jadi yang keempat anakku, dia bilang. Berarti Pak Lim masih punya jatah banyak. Oh saya enggak lah. Saya memang dari awal sudah berketapan menjadi 2 aja. Ya, ikut GKKB apa? BKKBN gitu ya. 2 anak cukup. 2 laki perempuan sama saja. Nah, penginjil Citung masih boleh, masih muda. Kalau saya sudah lewat sudah usianya gitu ya. Nah, selama 10 tahun pernikahan yang dijalani gitu ya. Liku-liku kehidupan pergumulan yang dialami gitu ya. Yang menjadi beban berat itu
tahun-tahun berapa dalam usia pernikahan gitu? Saya rasa mungkin memang ya tahun pertama, tahun kedua ya, karena ini manusia dari dua dunia yang berbeda ya. Satu dari Kalimantan, satu dari Palembang, disatukan ya dalam satu kolam. Jadi ya ada dinamikanya lah Pak Lim. Nah, di satu kolam kan ada apa itu? Ada apa? Kapal selamnya, empek-empek Palembang. Wah itu banyak sekali ya. Ya tinggal pulang Palembang bisa. Sekarang istri juga bisa buat sendiri. Ya banyak kapal selamnya Pak. Ya. Jadi enak gitu ya. Nah, melewati 2 tahun pertama itu ya dengan pergumulan yang ada itu. Ini rasanya lama apa cepat ini? Ya kalau lihat dari sekarang sih memang ya 10 tahun itu berlalu dengan begitu cepatnya. Tidak terasa gitu ya. Ya. Mungkin waktu menjalaninya berat ya. Sekarang sudah terasa cepat Pak. Cepat ya. Oke ya sekarang ya. Nah, sebagai seorang rohaniawan, ini kan juga ada satu peran yang harus dijalankan, yaitu sebagai papa atau sebagai suami gitu ya di tengah-tengah konteks keluarga. Membalankan ini sulit nggak? Mungkin karena saya didukung oleh istri yang baik ya. Maksudnya istri dari awal memahami karakter saya, kemudian pola pelayanan saya, maksudnya ya sifat saya begitu ya. Ya karena dukungannya sehingga tidak terlalu banyak kesulitan sih. Bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi ayah dan sebagai seorang rohaniawan yang melayani. Nah tentu kadang memang ya ada protes-protesnya dari istri sama anak gitu. Protes itu biasanya lebih banyak soal apa? Mungkin berkaitan dengan karakter saya, bukan pelayanannya. Bukan soal waktu, misalnya sudah janji, tiba-tiba ada pelayanan yang tidak terschedule muncul, bukan gitu? Kebanyakan mungkin itu bukan karena itu, karena kelemahan saya mungkin ya. Saya lebih merasa gini, karena saya kurang teratur, maksudnya kurang rapi lah mengatur jadwal saya yang bisa tiba mendadak gitu ya. Atau saya memberikan kayak seolah-olah janji palsu, saya lupa dengan jadwal saya, tapi saya janji sama anak. Ya, padahal jadwal itu sudah ada. Jadwal sudah ada. Nah, mereka protesnya soal hal-hal seperti itu. Jadi sebagai papa yang penuh kelemahan ini ya minta maaf begitu. Dan bersyukurnya mereka itu bisa memaklumi dan memaafkan. Nah, kesulitan mengatur jadwal yang padat juga gitu ya. Lalu quality time dengan anak, dengan istri bisa dijalankan dengan baik juga. Saya rasa lumayan oke lah ya, maksudnya walaupun ada pergumulan. Misalnya anak saya kan setiap malam minta cerita gitu. Nah, berusaha untuk punya waktu nemanin anak ketika sebelum dia tidur. Ada satu cerita singkat lucu. Loh itu cerita itu lebih banyak cerita Alkitab atau cerita di luar gitu? Wah itu bisa lebih banyak itu Pak. Cerita fantasi dan imajinatif Pak. Semuanya itu mengalir langsung dari otak saya, kepala saya Pak. Loh itu dapat materinya itu memang dari buku khusus gitu ya, cerita dongeng waktu tidur atau imajinasi sendiri murni gitu? Murni imajinasi sendiri. Kadang tertidur maksudnya di atas ranjang, anak minta cerita apa gitu. Hari ini cerita tentang buah-buahan, hari ini bicara tentang binatang ini gitu. Nah langsung mengalir saja maksudnya secara spontan gitu. Dia anak-anak nggak bilang wah ini papa ini papa ini wah ini bual ini nggak ada kok diceritain, ada gimana enggak. Tapi anak saya justru senang dengan cerita imajinatif seperti itu, dibacain yang cerita buku, cerita itu dia mintanya enggak dari papa yang asli saja. Berarti Anda termasuk jago dongeng istilahnya ya. Sepertinya enggak, paling jago ngibul. Nah, di antara dua sisi kehidupan gitu ya, sebagai rohaniawan dan kehidupan keluarga di dalam mengatur jadwal pelayanan yang ada itu. Nah, itu pergumulan yang paling berat itu apa gitu? Ya, pergumulan yang paling berat menurut saya memang ya mungkin ya mendidik anak-anak sih paling. Mendidik anak ya? Mendidik anak ya. Di tengah keluarga pelayanan kan. Pelayanan rasanya saya ya jalani santai aja biasa gitu. Karena anak sekarang kan tuntutan itu bukan sekedar kita ngomongi istilahnya ya. Iya. Dia juga melihat kehidupan kita gitu ya. Iya betul. Nah itu paling sulit Pak Lim. Apalagi kita punya, maksudnya saya menyadari ya diri saya juga punya banyak kelemahan, kekurangan gitu ya.
terus terang ada banyak firman Tuhan yang kita ajarkan juga kadang tidak bisa kita lakukan. Anak itu melihat kita gitu. Nah ketika kita ingin ngajarin anak, negur anak, dia bisa tembak balik Pak Lim. Nah itu beratnya di situ Pak Lim. Iya. Ini memang liku-liku pergumulan kita sebagai rohani itu nggak gampang gitu ya, menghidupi firman di tengah-tengah keluarga, karena mereka kan juga lihat gitu ya. Iya. Nah cara supaya ini bisa mereka juga kebenaran Allah juga hadir dalam hidup mereka gitu ya. Ada kiat khusus nggak Penginjil Jitung lakukan itu? Kalau saya kiat khusus mungkin nggak ada Pak Lim ya. Mungkin lebih kepada memang ya transparansi. Maksudnya jujur saja saya sering mengakui ketidakmampuan saya, kelemahan saya begitu ya. Dan saya bersyukurnya memang kami kan keluarga hamba Tuhan, anak-anak itu sudah kecil dididik oleh firman Tuhan bukan hanya oleh kami, tetapi oleh guru sekolah minggu, maksudnya disekolahkan di sekolah Kristen yang ada ibadahnya, guru-guru ngajarin firman Tuhan, itu sangat menolong sih buat kita gitu Pak. Paling tidak mereka sudah memperoleh informasi awal tentang kehidupan iman kekristenan gitu ya. Iya betul. Sehingga misalnya ketika dia melihat kita punya kesalahan, kelemahan, ketika mungkin kita ngajarin sesuatu, ya dia bisa kayak anak itu sendiri menjadi kayak tempat kita orang tua belajar. Dan saya dan istri itu sering mengatakan kepada kepada anak-anak, papa juga, mama juga belajar sama mereka. Dan mereka kalau melihat papa mama punya salah gitu, mereka boleh negur papa dan mama. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan kita. Kesulitan yang paling besar itu kalau mendidik anak itu apa gitu? Kesulitan mendidik anak ya bagi saya. Ya mungkin ya saya merasa, atau nggak ada kesulitannya? Ada kesulitan Pak Lim. Saya mungkin merasa lebih kepada refleksi pada diri saya sendiri. Ya bagaimana saya konsisten gitu dengan apa yang saya katakan dan saya ajarkan. Ketika saya tidak mampu konsisten seperti itu, anak kan cenderung ngikutin orang tuanya. Kita pengen yang baik, tapi kalau kita tidak meneladankan yang baik, mereka ikut, ya bukan ikut yang baik, ikut yang salahnya, gawat gitu kan. Nah itu kesulitannya di situ, menjaga lebih kepada konsisten diri kita sendiri. Konsistensi di dalam apa yang kita katakan, apa yang kita ajarkan gitu ya. Ya. Nah di tengah-tengah perjalanan sampai 10 tahun gitu ya, kehidupan keluarga kan tidak bisa kita pungkiri ada konflik-konflik gitu ya. Betul. Walaupun dinamika konflik ya bisa beda-beda lah satu dengan yang lain gitu. Nah ketika ada konflik gitu ya, ini manajemen konflik mengatasinya itu gimana gitu? Saya sama istri ya terus terang kan memang ya mungkin orang luar pulau ya, punya darah panas mungkin ya. Dalam arti ya bukan orang yang gampang untuk ngalah begitu. Kadang bisa gampang untuk ya terjadi konflik gitu pada awal-awal pernikahan kami ya. Nah, yang saya rasakan sih memang kalau dari pernikahan kami, kerendahan hati itu yang paling penting. Nah, bagi sebagian orang kadang-kadang menghadapi konflik gitu ya, mereka itu kan kayak orang bilang banter-banteran, kan dia banter gitu ya. Akhirnya satunya diam gitu. Apa begitu ya? Iya, kadang bisa terjadi seperti itu terus terang Pak Lim. Ada waktunya bisa kayak banteran, tetapi ada waktunya bisa tahu diri ngerem kapan itu harus berhenti dan ngalah begitu. Nah, triknya mungkin ya konflik itu sepertinya tidak terhindarkan, tetapi ya selanjutnya solusinya itu yang lebih penting. Solusinya ya maksudnya punya kerendahan hati ya untuk mengaku salah, minta maaf, biasanya seperti itu sih. Ya paling kiatnya itu saja. Iya. Kalau istri kan mungkin lebih gampang lah ngomong sorry gitu ya. Laki-laki itu kan kadang-kadang ada kesombongan tersendiri gitu. Ada kendala nggak kayak Penginjil Jitung gitu? Kalau bagi saya mungkin minta maaf sama istri bukan hal yang sulit sih, maksudnya nggak ada pergumulan itu, maksudnya lebih gampang gitu. Gampang ya? Wah puji Tuhan ini. Ya. Jadi kerendahan hati untuk mengatakan sorry itu penting ya, karena dalam budaya kita itu kan memang tidak terbiasa lah atau tidak terdidik untuk mengatakan sorry kepada istri gitu ya. Mungkin karena berangkat dari ini loh Pak Lim. Saya merasa diri saya ini terlalu banyak buruknya Pak Lim. Sehingga maksudnya kalau ada sesuatu gitu ya, saya merasa diri saya mungkin yang salah begitu. Dan maksudnya kalau maksudnya terlalu mempertahankan diri gitu ya, ego kita, kayaknya
masalah itu semakin besar gitu. Karena itu yang sering kali ditemukan. Tetapi ketika mungkin ini belajar dari pengalaman awal-awal pernikahan ya. Ketika kita mempertahankan ego kita, mesti kondisi ini semakin buruk. Tapi setiap kali kita lebih bisa merendahkan diri untuk minta maaf, untuk ngaku salah, itu jauh lebih baik gitu. Lebih gampang lah mengatasi hal-hal ke depan gitu ya. Lalu masalah keluarga pernah nggak terbawa gitu ya dalam konteks pelayanan gitu? Mempengaruhi lah gitu. Paling tidak secara perasaan Pak Lim. Ketika kita misalnya ada konflik ya dengan istri gitu kan, wah kita mau mengabarkan firman Tuhan kan ada ganjalan itu, ya. Biasanya sih berusaha sih, tapi anehnya sepertinya setiap kali ada pelayanan itu lebih gampang konflik ketika tidak ada pelayanan. Mungkin karena tekanan itu tinggi begitu ya. Nah, tetapi berusaha untuk diselesaikan sebelum naik mimbar gitu. Ya puji Tuhan gitu ya. Karena kan perasaan nggak enak bawa sampai ke mimbar juga. Iya betul. Ya, karena kan saya pernah dengar cerita lah gitu ya. Ada suami yang khotbah di mimbar, istrinya duduk di bawah, dia ngomong di sana, istrinya dalam hati di sini ngomong, bohong dia orangnya nggak seperti itu. Iya betul, bisa jadi seperti itu kalau kita tidak selesaikan ya dengan baik. Iya. Itu bisa kepahitan terus ya. Iya, karena dia merasa orang ini kok di sini kok beda dengan yang ada di rumah gitu. Nah, gitu ya. Nah, hal-hal yang apa gitu ya yang harus ada kalau menurut Penginjil Citung ya di dalam kita membangun satu keluarga Kristen gitu ya di hadapan Tuhan yang berkenan di hadapan Allah gitu. Nilai apa yang harus punya gitu. Saya rasa memang mulai dari kerinduan hati kita terlebih dahulu ya Pak Lim ya. Mas sebagai keluarga Kristen kita tahu panggilan hidup kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan mulai dari sana. Nah, nanti yang lainnya itu kan kayak ngikut ya, misalnya kita tahu kita harus menyenangkan hati Tuhan, konflik bersama dengan istri atau misalnya cara mendidik anak yang salah itu kan sesuatu yang nggak beres di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita belajar? Kalau bagi saya itu misalnya keinginan untuk ya belajar ya, nah mengaku salah ketika kita salah, punya kerendahan hati begitu ya, itu hal-hal yang memang tampaknya sederhana ya tapi sangat dibutuhkan untuk hidup bersama di tengah keluarga. Nah, ketika anak katakanlah lakukan kesalahan gitu ya, pendisiplinan yang diberikan itu dalam bentuk apa gitu? Saya termasuk ayah yang keras Pak Lim. Pernah dipukul gitu? Ya pernah. Gitu ya. Karena saya mengamalkan itu firman Tuhan ya. Anak tongkat itu adalah baik. Didikan untuk anak ya. Tongkat adalah baik gitu ya untuk anak yang nakal lah kira-kira. Amsal gitu ya. Iya betul. Kan ada orang tua hari ini gitu ya. Itu anti dalam arti kata mendisiplin anak dengan tongkat gitu. Nah, Penginjil itu ngamati itu gimana itu? Cara ada orang tua sebagian kayak begitu. Kalau saya sih melihatnya begini, itu kembali kepada prinsip masing-masing gitu ya. Nah, kita tidak bisa menyalahkan juga, mungkin mereka dapat pengaruh atau ilmu yang lain gitu. Karena dalam perkembangan psikologi sekarang ya, psikologi perkembangan itu mendidik anak memang tidak dianjurkan untuk dengan kekerasan, karena itu mereka berkesimpulan kekerasan di dalam di masyarakat itu dimulai dari keluarga itu. Iya. Tetapi bagi saya gini, firman Tuhan kan mengajarkan kalau rotan baik itu untuk anak. Ya saya meyakini bahwa dalam kasus-kasus tertentu begitu ya, orang tua itu harus berani. Tetapi tidak sembarangan kan, tidak sembarangan. Bukan dalam pengertian menyiksa lah, bukan gitu ya. Betul. Tapi memberikan sedikit pukulan supaya anak itu juga mengerti rasa sakit gitu gini. Mungkin lebih kepada gini, kalau misalnya kan kita kayak ada janjian dari awal gitu kan. Nah misalnya kalau saya sama anak kan ngomong satu kali ya dengan lembut, dengan oke. Ngomong 2 kali, 3 kali ya toh enggak langsung Pak Lim. Oh enggak langsung ya, tapi ketika kali langsung dihajar sudah. Enggak. Ketika maksudnya sudah dikasih tahu begitu ya, tapi mereka mengulangi hal yang semakin buruk dan tidak bisa lagi maksudnya kayaknya dibilangin begitu. Nah itu jurusnya itu baru keluar Pak Lim. Gitu ya. Ya supaya mereka itu melihat ada resiko yang lebih fatal ketika mereka itu terus-menerus mengulangi kesalahan yang fatal. Dulu ketika anak kami masih kecil gitu ya, saya juga termasuk semua nggak pernah pukul, saya yang pukul. Pukulnya pakai
tusukan balon, lu tahu ya? Plastik yang kita kalau ke mall gitu kan kadang-kadang ada dapat balon, ada tusukan itu ya, plastik itu ya. Tapi kalau dipukul waktu anak kecil itu lumayan sakit juga gitu. Iya. Tapi anak itu begitu besar dia sudah tahu gitu ya. Dulu dia sering bawa balon pulang, ada tusukannya gitu ya. Dia sudah agak besar, dia sudah nggak mau sudah balon itu, bahkan tusukannya itu ya dibuang sama dia. Kan sudah nggak bisa ada alat untuk mukul tuh. Kalau biasanya sih saya misalnya setelah memberikan mereka hukuman yang cukup keras, saya akan berusaha untuk rekonsiliasi sama mereka. Untuk kayak ngomongin, kamu tahu nggak kenapa tadi papa pukul kamu? Ya. Lalu kemudian minta dia cerita kenapa begitu. Lalu dia bisa mengatakan misalnya dia sudah nakal. Lalu saya akan peluk dia. Kayak untuk rekonsiliasi, memulihkan hatinya. Dan saya sendiri puji Tuhan ya, maksudnya walaupun saya cukup keras di dalam mendidik anak, tetapi anak-anak itu tetap dekat dengan saya. Ya puji Tuhan ya. Pernah salah pukul nggak? Ya mungkin pernah ya. Artinya dia sebenarnya tidak layak dihukum. Karena kita memperoleh informasi yang salah, kita menghukum gitu loh. Mungkin tidak, karena biasanya misalnya gini, kan anak dua kan, yang satu ngadu sama papa itu. Nah papa kan kadang-kadang nggak cross check loh, pikir wah ini benar gitu ya. Lalu kita menghukum yang satunya itu, pernah nggak? Mungkin dalam ketidaksadaran pernah ya. Saya enggak terlalu memperhatikan hal itu ya. Nah saya enggak berani mengatakan tidak pernah begitu. Nah secara umum sih, maksudnya ya lebih kepada ya tanya dulu gitu Pak Lim. Saya pernah. Iya, saya pernah. Itu cerita waktu Jeremy sama Tadius waktu masih kecil lah. Waktu itu ya umurnya mungkin ya sekitar 3 atau 5 sampai 7 tahun lah antara waktu itu. Ya. Saya pernah sekali. Apa yang terjadi waktu itu Pak? Yang kecil itu kan ngadu gitu lah, kira-kira gitu lah ya. Saya pikir wah ini pokoknya tak pukul gitu. Setelah saya pukul, semua yang jelasin itu keliru gitu. Yang sebenarnya yang garen itu yang kecil gitu loh. Saya sampai minta maaf gitu. Ya. Saya nggak kepikirin ya pernah apa enggak ya. Iya. Saya nggak berani mengatakan nggak pernah juga. Mungkin pernah, saya nggak sadar gitu. Jadi sampai sekarang saya masih ingat itu loh, salah mendisiplin gitu ya. Walaupun ya disiplin saya ya pukul, tapi bukan ya kayak orang keras-keras kayak apa. Saya bilang pakai tusukan balon yang dari plastik itu ya. Tapi ya anak waktu usia gitu ya lumayan sakit juga kan gitu ya. Iya betul. Nah di dalam kehidupan berkeluarga itu kan kita ini kan ada satu kesadaran seperti Ulangan pasal yang ke-6 ya toh. Itu kan Tuhan menginginkan bangsa Israel, umat Israel secara khusus orang tua gitu ya, menghadirkan firman Tuhan dalam keluarga. Nah disitulah kita membangun mesbah keluarga gitu ya. Nah Pengelis dihitung sejak menikah itu mesbah keluarga sudah terbangun atau setelah sekian tahun atau gimana gitu? Enggak Pak Lim, dalam awal-awal pernikahan kami maksudnya ya mungkin pernah dengar tentang altar keluarga, mesbah keluarga, tapi tidak kami lakukan ya sampai satu saat ketika kita maksudnya mulai disadarkan tentang pentingnya pemuritan begitu kan, dan itu harus di awal dari keluarga, dari diri sendiri, dan kami baru berusaha memperjuangkannya itu di tengah keluarga, mungkin sekitar 4 tahun yang lalu lah gitu Pak. Iya, karena kan pemuritan itu kan membutuhkan namanya otentik ya. Nah, kehidupan yang paling otentik dalam pemahaman saya yaitu di keluarga gitu. Betul Pak. Ya. Tantangan yang paling sulit itu memulai itu apa gitu? Ya berdasarkan pengalaman memang ya, waktu mesbah keluarga kita kan tidak hanya belajar firman, tetapi juga ada sharing gitu kan. Nah kami menggunakan pendekatan DMM lah gitu ya. Pertanyaan tentang apa yang bisa kita syukuri, apakah punya pergumulan, masalah yang bisa diceritakan gitu kan. Nah itu maksudnya di poin itu kadang kan keluarga itu misalnya anak istri bisa menceritakan isi hatinya, dan kadang isi hatinya itu berkaitan dengan kesalahan kita Pak Lim. Nah itu maksudnya untuk memulai hal seperti itu ketika suami, mereka bisa dengan gampang ngomong gitu, sungkan wah nggak usah ngomongin lah, nanti tambah ngomong tambah ruwet gitu. Pada awalnya itu mungkin ada keberanian untuk ngomong, tetapi ketika misalnya omongan itu tidak diterima dengan baik, akhirnya
mungkin mengurungkan niat untuk ngomong. Misalnya istri, ketika dia menjelaskan tentang sesuatu dan saya tidak terima dengan baik, ya kalau itu berulang, tentu istri itu tidak akan mau ngomong lagi. Nah, bagaimana caranya supaya itu bisa berjalan dengan baik? Ya mungkin kita sendiri dari pihak saya mungkin ya juga harus belajar untuk menerima teguran atau kritikan atau masukan dari istri dengan baik, supaya dia berani untuk lebih bercerita. Sehingga bisa menyelami apa yang menjadi pergumulan, kesulitan ataupun perasaan daripada pasangan maupun anak gitu ya. Iya, betul. Awal-awalnya sulit Pak Lim, karena sulit, kita punya ego Pak Lim. Iya. Saya sendiri juga mengalami kesulitan juga di dalam hal seperti ini gitu ya. Karena anak ini kan sekarang sudah boleh bilang pemuda gitu ya. Ayo kita sharing gitu ya. Dia jawabnya ya singkat-singkat. Kalaupun ada yang ngomong singkat, kalau enggak kebanyakan yang ngomong enggak ada itu. Biasa-biasa aja katanya. Kalau anak saya masih kecil Pak Lim, masih kecil dalam arti ya jawabnya ya sebatas anak kecil, maksudnya ya bersyukur tentang apa yang disenangi, bisa diceritakan apa yang dia lakukan sepanjang hari. Kadang kami memancingnya itu ya, coba kamu ingat-ingat apa yang kamu lakukan sepanjang hari ini. Mungkin untuk anak kecil lebih mudah ya, mereka bercerita. Nah, kesulitan saya mungkin bukan anaknya tidak bercerita, tetapi anaknya itu bisa cerita kesana kemari Pak Lim. Jadi yang ditanya A cerita bisa sampai Z gitu ya? Bukan cerita sampai Z, tidak ada kaitannya Pak Lim. Kita tanya A, dia bisa Pak, aku boleh tidak cerita tentang ini? Ya, cerita tentang D misalnya, yang nggak ada kaitan sama sekali kita. Bisa seperti itu. Lebih sulit maksudnya mengontrolnya gitu. Supaya fokus kepada arah pembicaraan lah gitu ya. Betul. Tapi tetap ya didengar kan begitu ya? Ya, kadang untuk maksudnya hal-hal yang penting kita berusaha maksudnya memberikan waktu untuk mendengar. Namanya anak kecil, kalau udah dikasih kesempatan dia bisa maksudnya kayak menggunakan kesempatan yang ada, nanya yang macam-macam gitu. Kayak ada unsur kesengajaan juga ganggu kita gitu. Ya. Nah, menghadirkan apa yang dikatakan dalam Ulangan pasal yang ke-6 gitu ya. Ini kan sebenarnya satu inti kehidupan daripada mesbah keluarga gitu ya. Sehingga anak-anak itu bertumbuh di dalam satu perspektif pengenalan Tuhan yang baik gitu ya. Ada takut Tuhan. Sehingga kita melepaskan mereka itu juga tidak dengan perasaan was-was, tapi ya, dengan tenang gitu ya, karena tahu mereka akan menjalani satu kehidupan yang juga takut akan Tuhan gitu ya. Betul. Nah, gereja kita kan sekarang lagi juga terus mendorong gitu ya rekan-rekan majelis hamba Tuhan maupun aktivis untuk membangun mesbah keluarga gitu ya. Nah, Penghidup Jitung ada apa ini? Tip khusus enggak ini supaya ini bisa jalan dengan baik ini? Ya, menurut saya mungkin dari setiap kita ya perlu benar-benar menyadari bahwa pemuritan itu kita kan gereja sedang bergerak dalam bidang pemuritan. Pemuritan itu memang harus mulai dari diri sendiri dan di tengah keluarga begitu. Dan itu yang harus kita upayakan. Kalau kita tidak bisa memuridkan di tengah keluarga, kita memuridkan di luar, kok rasanya piye gitu Pak Lim? Ya, padahal sisi keluarga itu kan yang menjadi target utama ya semestinya gitu ya. Iya, betul. Sehingga kita akhirnya menginfluence yang lain gitu ya, baru keluar gitu ya. Nah, jadi mulai dari kesadaran kita. Justru karena biasanya di keluarga itu jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kan mereka sudah istilahnya keluarga kan transparansi, otentisitas itu juga lebih ditekankan dan juga mereka ngikuti. Justru ini yang nggak lebih sulit gitu. Pasti ada kesulitannya. Ketika kita awal-awal memulai juga ada kesulitannya karena memang kita apa adanya ya di tengah keluarga begitu kan, istri anak melihat kita apa adanya. Tetapi ketika kita maksudnya sama-sama menyadari ya, karena kita keluarga Kristen sama-sama menyadari kita butuh bertumbuh. Nah, sebagai orang tua butuh bertumbuh, anak-anak butuh bertumbuh gitu ya di tengah segala kelemahan kekurangan kita itu kan. Bagi saya sih ada kesulitan, tetapi tetap ini sesuatu yang penting gitu. Harus dijalankan gitu ya. Gitu. Nah, karena memang saya secara pribadi juga merasa ini harus dijalankan. Kadang-kadang ada sedikit memaksa lah untuk anggota keluarga yang lain, ayo jalankan gitu ya. Walaupun ada perasaan enggan gitu ya. Karena saya rasa ironi gitu ya. Ya, kita bisa membawa orang lain datang kepada Tuhan, tapi keluarga sendiri seperti terabaikan gitu ya. Nggak tahu ada perasaan begitu nggak?
Kalau saya selama ini sih enggak sih, maksudnya untuk keluarga saya sih ya, maksudnya karena berusaha lah melakukannya itu di tengah keluarga terlebih dahulu, dan juga maksudnya berusaha juga melakukannya dengan maksudnya sungguh-sungguh gitu loh Pak Lim. Jadi ya misalnya kami menyediakan waktu setiap malam untuk berdoa bersama, untuk baca Alkitab bersama sebisa mungkin. Kalau saya enggak bisa, istri yang pimpin anak-anak. Kalau istri enggak bisa, saya yang pimpin anak-anak. Kalau kami dua-duanya enggak bisa rapat gitu, kami akan, karena anak itu sudah terbiasa jam 8 gitu adalah mereka itu adalah waktunya doa dan baca Alkitab bersama. Kok sekarang Koko sama adik bisa jalan sendiri, pada waktu papa mamanya enggak bisa gitu. Wah, itu puji Tuhan, luar biasa gitu ya. Itu kan hanya usia begitu bisa jalan sendiri gitu ya. Iya, hanya kan doa singkat, baca renungan, kan sudah ada renungan dari sekolah minggu ya. Nah, itu sudah ada panduannya, tinggal baca, belajar apa begitu. Nanti kita tanya gitu. Tadi kan ngomongin tiap minggu. Saya terus terang aja, kami nggak tiap minggu itu, seminggu sekali. Nah, tiap hari Bang. Ya, tiap hari tiap hari gitu ya. Padahal saya ini seminggu 1 kali gitu. Itu pun kadang-kadang ada kesulitan, kadang-kadang saya harus ada meeting, kadang-kadang semu gitu ya, gitu nah. Iya, memang ada kesulitan seperti itu Pak Lim. Kalau bisa setiap hari saya merasa wah ini luar biasa loh ini. Maksudnya itu sudah jadi kayak maksudnya kebiasaan sih, bukan maksudnya bukan hal yang piye gitu, maksudnya kebiasaan saja gitu Pak Lim. Ya karena mungkin sudah bangun dari 4 tahun yang lalu ya. Sejak awal anak masih kecil sudah dibangun gitu ya. Ya ini suatu hal yang luar biasa mungkin ya, satu pelajaran untuk menata kehidupan keluarga gitu ya. Karena kalau kehidupan keluarga kita bisa tata dengan baik, ini akan menjadi berkat juga bagi banyak orang, bukan hanya bagi diri kita sendiri gitu ya. Ya betul. Nah mungkin fokusnya saya sih maksudnya ya memang kita harus jadi berkat bagi yang lain ya. Tetapi saya memahami gini, saya sendiri ya perlu bertumbuh, maksudnya menjadi ayah yang baik, menjadi ya suami yang baik. Nah itu pergumulan saya bagaimana bisa mencapai itu. Ketika ada mesbah keluarga itu sangat menolong saya sendiri Pak Lim. Karena istri bisa dengan transparan bercerita, dan saya bisa ngobrol dengan istri, punya waktu bersama dengan anak gitu. Sebenarnya itu lebih menolong diri saya dan keluarga sih. Sangat menolong. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bang Edi Jitung untuk kesediaannya kita ngobrol-ngobrol dalam kesempatan kali ini gitu ya. Ya, puji Tuhan teman-teman. Kita tutup dalam doa dulu ya. Ya. Bapak, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang menopang akan kehidupan keluarga daripada rekan kami penginjil Fam Jitung. 10 tahun mereka jalani, tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah terus menuntun kami bersyukur. Menyerahkan akan keberadaan keluarganya ke dalam tangan pemeliharaan daripada Allah, secara khusus untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan. Biarlah mereka juga bertumbuh baik secara mental, spiritual, secara fisik ya Tuhan. Juga berkenan dikasihi Tuhan, juga dikasihi oleh manusia. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Terima kasih saudaraku, boleh dengan tekun mengikuti akan obrolan kami di podcast Bukti Buka Hati. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Penginjil Jitung. Jangan lupa like, share, dan subscribe gitu ya. Lalu tekan lonceng notifikasinya. Kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang. Mari terus jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.